Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 hal yang setiap detik membuat kamu dan mantan selalu terhubung, meski kamu dan mantan sudah benar-benar gak pernah ketemu. Jadi manusia itu, meskipun dia tidak pernah ketemu, ya, tetapi tanpa mereka sadari sebenarnya mereka selalu terhubung, ya, khususnya pada orang-orang yang memang tidak cuman sekedar kenal, tetapi mereka punya kedekatan, ikatan batin, ikatan emosional yang sangat dekat. Mungkin karena saudara, anak dan orang tua, dan antar kekasih, ya. Nah, sebenarnya meskipun setelah perpisahan itu kita benar-benar gak bisa ketemu dengan mantan, ada 3 hal yang setiap saat menghubungkan kita dengan mantan. Yang pertama, batin kita. Maka orang menyebutnya sebagai ikatan batin. Jadi ikatan batin itu dia beda dengan ikatan misal tali, ya. Pernah lihat tali jemuran, ya? Tali baru tuh, baru beli, coba deh dipakai kurang lebih 1 tahun, ya, rapuh dia, putus sendiri, kena panas, kena hujan. Ikatan batin tidak seperti itu. Dia justru cara kerjanya berkebalikan dengan ikatan tali. Kalau ikatan batin itu semakin lama semakin kuat, semakin lama semakin terlatih. Itu kenapa orang, ya, yang sudah dewasa, sudah menikah, sudah pisah lama rumahnya dengan orang tuanya, bahkan beda kota dan seterusnya, orang tuanya juga semakin tua, tapi apa yang terjadi? Berjauhan itu justru membuat ikatan batin mereka semakin kuat. Si anak yang sudah beda kota bisa merasakan kalau orang tuanya sedang memikirkan dia. Orang tuanya kangen, batin anaknya kerasa. Anaknya telepon, saya kok kepikiran bapak ibu terus. Ibunya bilang, saya memang batini kamu, kangen sama kamu. Nah, itu namanya ikatan batin, ya. Jadi ikatan batin itu sekali dia terbangun tidak akan pernah pudar, justru akan semakin menguat. Perpisahan itu justru akan membuat ikatan batin tadi menjadi semakin terlatih untuk saling merasakan. Yang kedua, ikatan pikiran. Ini sudah kita bahas nih di video sebelumnya, bahwa ketika kita termasuk ke dalam kelompok orang yang suka membayangkan mantan, ya, ngobati rasa kangen dengan menghayalkan masa-masa indah saat bersama mantan dulu. Ya, kan ada orang tuh, ya, dia sebelum tidur itu berdoa, tetapi kalau belum bisa tidur maka yang dia lakukan adalah membayangkan, menghayalkan mantannya dan seterusnya. Nah, jadi ketika orang masih terus membayangkan mantannya, sesungguhnya pikiran dia saat dia sedang membayangkan itu terhubung dengan pikiran mantannya, meskipun saat itu mantannya misal sudah tidur. Misal yang laki-laki ini, ya, hobinya begadang, tidur selalu di atas jam 12 malam. Sementara mantannya tidurnya itu tertib sekali, jam 9 malam sudah tidur. Nah, ketika si laki-laki tadi mau tidur, apakah pikiran mereka terkoneksi ketika si laki-laki tadi menghayalkan, membayangkan mantannya? Jadi pikiran itu meskipun orang sedang tidur, tapi
otak manusia terus saja bekerja. Kalau ada yang mengirimkan sinyal, maka sinyal itu juga akan diterima oleh pikirannya. Nah, itu kenapa banyak orang mengatakan sering kemimpi-mimpi dengan mantannya, meskipun dia tidak membayangkan mantannya sebelum tidur. Karena mantannya yang sebaliknya membayangkan dia. Dia sudah tidur, mantannya membayangkan dia. Otomatis kan sinyal yang dikirimkan oleh mantannya sampai ke pikiran dia, sampai ke otaknya, dan kemudian otak tadi mengolahnya, jadilah mimpi. Semakin lama yang di sini membayangkan, semakin jelas pula itu visualisasi di dalam mimpi tadi. Jadi itulah yang terjadi. Ya, walaupun tidak serta-merta harus seperti itu. Karena mimpi itu kan ada 3. Yang pertama, mimpi dari pikiran manusia. Yang kedua, mimpi kabar gembira dari Allah, ya, wa busra minallah. Dan yang ketiga adalah mimpi sebagai godaan atau gangguan dari setan. Nah, ketika sebelum tidur orang tidak pernah berdoa, ya mimpinya jadi aneh-aneh, macam-macam. Nah, itu godaan dari setan, ya. Nah, jadi yang kedua, koneksi pikiran itu juga menghubungkan kita selalu dengan mantan. Apalagi kalau kita ini termasuk orang yang suka mengenang masa lalu. Lagi nyetir, ya, misal dulu di jok sebelah ini mantan sering duduk. Nah, kita membayangkan mantan duduk di samping kita, ya. Jadi terkoneksi dengan mantan. Lagi makan teringat mantan, lagi kerja teringat mantan. Itu yang membuat koneksi terus-menerus antara kita dengan mantan. Dan yang ketiga, ya, yang membuat kita terhubung terus adalah doa kita. Oke. Jadi kan banyak pertanyaan tuh. Kalau kita berdoa kan tidak boleh membayangkan misal mantan, apalagi gaji, belanjaan, dan seterusnya. Jadi ya, ketika kita mengerjakan sholat, itu tidak boleh membayangkan hal-hal duniawi, mantan, motor, mobil, dan seterusnya, nggak boleh. Harus fokus kepada bacaan sholatnya. Walaupun manusiawi, sesekali pikiran kita berkelana. Nah, maka kita tarik kembali untuk fokus kepada bacaan sholat kita. Itu. Begitu sholatnya sudah selesai, ditutup dengan salam, kita berdoa. Nah, ketika kita berdoa itu, fokus hati, lisan, pikiran harus sejalan. Jadi ada orang yang berdoa agar mantannya balik, hatinya juga menginginkan mantannya balik, tapi pikirannya justru membayangkan mantan dengan orang lain. Nah, itu namanya berdoa yang tidak fokus. Berdoa yang tidak fokus itulah, atau berdoa yang hatinya berpaling, pikirannya berpaling, itu adalah tanda doa yang tertolak. Wa'lamu annallaha la yastajibu du'a'an min qalbin ghafilin lahin. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai lagi berpaling. Jadi kalau berdoa itu, kalau hati menginginkan mantan balik, lisan membisikkan agar mantan balik, ya pikiran harus membayangkan mantan balik. Nah, jadi ketika kita berdoa itu, ya, disitulah kita terkoneksi lagi dengan mantan. Dan itu kan terjadi setiap hari. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.